pagi, siang, sore, malam. Kita hari ini jam 4 sore ya, di tanggal 4 Juni, hari Jumat. Sekarang kita dari Sumedang seperti biasa menuju ke Majalengka. Ini kita mau lewat ke Jati Gede ya, jadi nggak lewat ke kota. Nah, nanti buat yang pengen tahu jalannya, jalan motong dari Sumedang ke Majalengka lewat Jati Gede bisa dilihat lewat video ini ya, nanti aku jelasin. Cuman nama daerahnya tuh suka kurang tahu, jadi nanti ikutin aja videonya ya, nggak akan aku cut di bagian waktu belok-beloknya gitu. Ini aku berangkat dari daerah Sukatali Situraja di Sumedang, desa Sukatali Situraja. Jadi ke Jati Gede itu nggak terlalu jauh ya, dan motong jalannya tuh lumayan banyak banget. Kalau misalnya dari Sukatali ke Sumedang lewat Sumedang kota itu sampai Majalengka tuh bisa di sejam atau kadang sejam setengah. Nah, kalau lewat sini itu cuman berapa ya, nggak nyampe sejam sampai Majalengka tuh, cuma ya sejam lah. Dan jalannya juga udah bagus. Kalau dulu kan jalannya jelek lewat Jati Gede tuh, kalau sekarang jalannya udah full bagus. Cuman ada beberapa bagian jalan aja, itu nggak banyak, paling cuman ya 10-20%-nya lah. Kalau mau pakai motor enak, mau pakai mobil juga enak, jadi udah enak banget lah. Cuman kalau jalan malam aku belum pernah tuh, kayaknya gelap banget kalau lewat Jati Gede. Jadi kalau habis maghrib, jalannya pergi habis maghrib baru pergi itu pasti lebih milih lewat kota, karena ya takut lah jalannya sepi terus gelap, dan lewat hutan-hutan juga kan, lewat gunung. Jaga-jaga aja, takutnya ada apa gitu kan. Kayaknya mulai sekarang mau rajin lagi ini ya, ngonten vlog-vlog motoran gitu, walaupun vlognya cuma di Majalengka kota doang gitu, udah jauh-jauh. Cuman nggak apa-apa lah, kita coba buat rutin ngevlog ya. Siapa tahu dari rutin ngevlog bisa menghasilkan cuan-cuan kan. Jadi kalau udah menghasilkan, nanti baru kita bikin perjalanan yang agak jauh-jauh ya. Mungkin bisa ke Bali gitu, ke Lombok pakai motor kan, siapa yang tahu. Kalau sekarang mau jalan jauh masih mikir. Nah, buat rute dari Sumedang ke Majalengka lewat Jati Gede, ini kita udah sampai di Pasar Situraja, dan gak jauh lagi ya, paling 1 kiloan deh, sampai belokan ke menuju Jati Gede. Sebenarnya ada 2 jalan lewat sini tuh, ada yang lewat perkampungan, ada juga yang lewat ke Jalan Lingkar Luar Jati Gede, itu di sebelum Dharma Raja, dan lebih jauh sih, lebih muter masuknya. Tapi untuk jalannya lebih enak ke Lingkar Luar, karena posisi jalannya lebih lebar, lebih besar kalau untuk kendaraan mobil ya. Tapi kalau buat motor lewat perkampungan juga enak. Sebenarnya mobil juga enak lewat perkampungan, cuman kalau nggak suka jalan yang kalau ada mobil lawan arah itu ngalah, nah lebih baik lewat ke jalur Lingkar Luar. Lingkar Luar apa Lingkar Utara ya, lupa, pokoknya jalur Lingkar Jati Gede. Itu jalannya kayak gini terus tuh sampai ke lingkarnya. Nanti waktu pas masuk lingkarnya juga jalannya sama kayak gini atau apa, lebih gede ya, pokoknya jalannya gede kok, masuk bis juga. Kalau lewat ke jalan yang kampung itu bis nggak bisa masuk. Nah, kalian patokannya ada pom bensin sama ada Indomaret nih di
Habis pasar Situraja ada pom bensin, juga ada Indomaret. Nah, habis dari patokannya itu pom bensin Indomaret, ini kalian belok ke kiri ya, tuh ada tulisannya ke Tanjung Duryat. Kalau misalnya ke Lingkar itu lurus terus ke sana, nanti sampai nemu tanjakan dan ada tulisannya juga itu Jatigede, nanti belok kiri. Kalau misalnya lewat jalan kampung sini, habis pom bensin Indomaret belok kiri. Pokoknya patokannya ada tulisan petunjuk arah ke Tanjung Duryat. Tanjung Duryat itu wisata di Jatigede ya, salah satu wisata yang jadi destinasi kalau pada liburan ke Jatigede. Karena di sana udah ada resto, ada coffee shop, ada permainan-permainan juga. Nah, kita menyusuri jalan ini aja, ikutin jalan terus kalau misalnya lewat perkampungan sini. Dan kondisi jalannya ya kayak gini. Tuh, kalau apa ya, dibilang sempit juga enggak, tapi ya cukup lah. Tuh, jalannya lumayan lebar, cuman kalau ada mobil lawan arah dari yang arah berlawanan itu kita harus ngalah. Biasanya kalau pakai mobil itu harus ada salah satu yang ngalah. Jadi harus ada yang mepet banget salah satu. Karena ini kehitungannya bukan muat 2 mobil tapi 1,5. Nah, di sini juga ada pertigaan lagi. Kalian tetap ambil yang lurus ya, tuh ada objek wisata Tanjung Duryat. Nah, ikutin aja. Ya, pokoknya ikutin petunjuk arah yang nunjukin ke objek wisata Tanjung Duryat, dan itu masih lurus terus. Nah, di sini ada pertigaan lagi, kalian ambil kiri ke, tetap ngikutin pelang objek wisata Tanjung Duryat. Dari pertigaan belok kiri. Nanti coba kita cek ya, berapa lama dari Sukatali, waktu tempuh dari Sukatali sampai ke Majalengka kota via apa namanya, via Jatigede. Ini aku nggak ngebut-ngebut ya, cuman di 40 km, 50 lah, 40 50 normalnya 50 km per jam. Ini nggak ngebut-ngebut. Nah, ini ada pertigaan lagi, kita belok ke kanan. Pokoknya ada tulisan objek wisata Tanjung Duryat, kita belok aja, ikutin jalan tuh. Ini ada pertigaan lagi, belok kiri. Cik, kaget aing, ada trukman. Nah, ini kita udah sampai di wilayah Jatigede. Jadi ini ke Tanjung Duryatnya tinggal sekitar 3-4 kilo. Nah, nanti kalau ke Tanjung Duryat itu belok kanan. Kalau misalnya mau tembus ke Tomo, Majalengka, Sumedang, itu lurus. Jadi kita nggak belok kanan ke Tanjung Duryatnya ya, nggak masuk gitu. Jadi cuman lewat doang. Karena kalau ke Tanjung Duryat itu masuk ke dalamnya lagi agak jauh. Nah, ini sebelah kanan ini udah Waduk Jatigede gitu. Sini juga banyak warung-warung kalau misalnya kalian mau istirahat, ngopi-ngopi, Indomie gitu. Atau kafe-kafe ini juga ada tuh di sebelah kiri tadi. Nah, ini juga ada tuh Jatigede Cafe dan Resto. Jadi udah banyak yang jualan di sini ya. Cuman kalau malam kayaknya lewat sini tuh masih sepi kayaknya, karena aku juga belum pernah. Jadi lewat sini tuh dulu maghrib kalau nggak salah, maghrib. Kalau setelah maghrib belum pernah lewat sini. Tuh, jadi kalau lewat sini tuh jalan jeleknya cuman beberapa doang nih, kayak sambungan-sambungan
Yang jalan-jalan ambles apa retak gitu ya. Cuman rata-rata udah pada ditambal lagi, jadi nggak begitu banyak jalan jeleknya lah. Dan belum ada penerangan jalan, jadinya yang pasti kalau lewat sini malam-malam itu gelap banget. Nah ini baru jelek tuh. Jadi ada beberapa jalan yang ambles, terus retak, ditambal, dan ambles lagi. Nah ini ke wisata Tanjung Duryat tuh ya, slow down. Ini kalau ke Tanjung Duryat itu kita belok ke kanan, kita ambilnya ke kiri ya, karena kita mau menuju ke Majalengka. Jadi kita beloknya ke kiri, nggak belok ke kanan ke Tanjung Duryat gitu teman-teman. Dan lewat jalan sini tuh jalannya naik turun ya. Ini dari tadi yang wisata Tanjung Duryat itu kita mulai turun terus, nanti sampai jembatan apa namanya ya, nggak tahu. Pokoknya ada jembatan, nah dari situ kita naik lagi. Nah ini tuh jembatan apa namanya ya, nggak tahu. Pokoknya air sungainya tuh berasal dari Bendungan Jati Gede. Nah di sini mulai nanjak lagi. Di sini pasti kalau di kamera tuh nggak kelihatan jalan nanjak banget ya, tapi kalau hasilnya tuh lumayan curam dan panjang. Nah ini kita belok kiri di pas mentok itu, kalau lurus kan ke wilayah Jati Gede juga yang ada gerbang. Nah kita ambil ke kiri tuh. Di sini juga udah ramai teman-teman, udah ada banyak mobil-mobil tuh plat D, plat B pada lewat sini juga. Entah itu habis liburan ke Jati Gede apa emang mereka motong jalan. Cuman yang pasti lewat sini tuh udah rame, nggak kayak dulu. Semenjak jalannya bagus di sini jadi rame nih. Nah ini kita mulai masuk ke perkampungan lagi ya. Kalau tadi kan di wilayah Jati Gedenya, kalau sekarang masuk ke perkampungan lagi. Nah kita udah masuk ke wilayah perkampungan. Ini desanya Desa Jati Gede juga sih namanya. Nanti keluar jalan sini kita ambil belok kiri ya. Kalau belok kanan itu ke Jati Gede lagi, ke wilayah Masjid Al-Kamil kalau belok kanan. Ini kita ambilnya belok kiri. Nah di sini juga jalannya ya gini, hanya dekat-dekat sini aja yang jalannya jelek. Selebihnya jalannya bagus. Walaupun banyak tambang pasir, tapi ya jalannya masih kerawat lah. Oh ya nih, ini kan sebenarnya ada dua jalur, ada yang jalur kanan, ada yang kiri sini. Cuman jadi dipakai yang jalur kirinya aja karena jalur yang kanannya tuh rusaknya parah. Jadi hati-hati kalau lewat sini, jangan terlalu tengah dan jangan ngebut. Tuh kalau kebayang kan kalau malam lewat sini gelap, nggak ada penerangan tuh, gelap banget. Nah di sini juga udah mulai ini tambang-tambang pasir apa batu ya, pokoknya ya dua itulah, pasir sama batu.
Aduh, ini mobil kemana ya, nggak hilang saya. Itu banyak perkampungan, cuman jaraknya tuh lumayan gitu, bukan perkampungan yang padat, yang sepanjang jalan ada rumah gitu. Nah, jadi kalau di sini tuh ada kayak berapa puluh meter rumah, ntar kosong lagi kebun, ntar sama itu lagi aja terus berulang sampai ke wilayah Tomo ya. Soalnya ini nanti kita keluar di Tomo, jadi Tomo Kadipaten, dari Kadipaten ke Majalengka. Udah lebih banyak tambang pasirnya daripada tadi di dekat Jati Gede. Jadi udah banyak truk-truk di sini tuh, truk-truk yang ngangkutin tambang pasirnya ya. Kadang kalau lagi rame itu parkiran truknya tuh sampai keluar sampai di pinggir jalan biasanya, tapi nggak sepanjang jalan ya, cuman di wilayah kayak gerbang penambangannya. Nah ini kan penambangannya tuh sebelah kanan. Nah biasanya di sepanjang ini tuh suka banyak truk-truknya tuh. Di sini juga ada makamnya, makam leluhur, makam Eyang Marongge, makam Marongge yang dulu katanya terkenal sama apa tuh, peletnya itu ya, pelet Marongge. Enak banget lewat sini tuh, pemandangannya oke lah, jalannya juga bagus dibanding lewat jalan raya ya. Itu sekarang jalannya jelek semenjak katanya tolnya ditutup tuh. Jadi kemarin-kemarin kan banyak dilewatin truk lagi tuh. Nah nggak tahu kenapa jalannya terakhir kemarin lewat tuh rusak banget, apalagi daerah dekat-dekatnya Lindung tuh. Yang asalnya jalannya udah rapi banget, sekarang jadi banyak lubang lagi. Itu udah deket Tomo. Kita lihat ya, kita udah jalan berapa jam. Tuh, cuman 30 menit. Kita jalan dari Sukatali Situraja sampai ke Tomo itu cuman menempuh 30 menit di kecepatan 40-50 kilo yang normal ya, nggak ngebut, nggak pelan. Itu cuman butuh waktu 30 menit. Nah sedangkan kalau lewat kota 30 menit itu paling kayak cuman sampai ini kota Sumedang ya, nggak kota lah, Cimalaka lah, sampai Cimalaka kayaknya. Jauh banget kan bedanya 30 menit di lewat Jati Gede sama 30 menit lewat kota. Jadi biasanya kalau jalan siang-siang lebih milih lewat Jati Gede, kecuali jalan malam ya. Kalau jalannya kemalaman ya milih lewat kota. Karena ya ini biasanya jaraknya tuh bisa lebih cepat, 30 menitan biasanya. Apalagi kalau lagi ngebut gitu kan, bawa motornya cepat-cepat, itu bisa setengah jam juga udah nyampe ke Majalengka kota. Cuman karena barusan nyobain tes di kecepatan normal ya, yang nggak terlalu ngebut, nggak terlalu pelan, nah, kita cuman membutuhkan waktu setengah jam teman-teman.
Aduh, udah melanggar, cuek, nggak pakai helm. Kalau barusan dimarahin itu orang makin marah tuh. Jangan marah lah, ditegur aja. Makin marah-marah tuh, balik marahnya lebih-lebih. Aneh emang orang Indonesia tuh. Kalau diingetin yang baik-baik tuh nggak terima mereka. Nah, ini juga sama aja. Ini kita udah masuk di apa ya, lewat Kadipaten tuh ya. Oh iya, tadi habis dari Tomo itu kita belok kanan. Nah, keluar Tomo kanan, dari Kadipaten ke kanan lagi. Ini kalau sampai ke kota tuh kira-kira 9 kiloan lagi lah. Itu udah ada di Panyingkiran ya, wilayah Panyingkiran. Ini ada rumah sakit Juansi Majalengka. Nah, ini tuh karena jam pulang kerja ya, di jam setengah 5 sekarang terjadinya macet, rame ya, di jalannya rame, padat gitu. Kalau macet sih enggak, cuman rame aja, padat. Nah, akhirnya kita sampai juga di Majalengka kota ya. Ini kita udah ada di wilayah Munjul. Wah, 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 wah. Apa nih? Bocor. Ya, bocor.